Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Matic sekalian, Mathematics and Music? Kembali lagi bersama saya, Rindang Maris Azhar. Di sini saya akan melanjutkan part ke-8 dari materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang teorema Pythagoras. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teorema Pythagoras yang telah kita pelajari itu nanti bisa kita terapkan saat kita menghadapi masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita akan membahas beberapa contoh soal atau latihan soal yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, ini yang pertama. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang. Nah, jadi dengan teorema Pythagoras yang telah kita pelajari, kita bisa mengetahui tinggi layang-layang yang dinaikkan oleh anak tersebut. Bagaimana caranya? Nah, untuk menyelesaikannya itu kita lebih mudah menggunakan sketsa. Nah, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Misalkan kita buat sketsanya, anak menaikkan layang-layang dengan benang panjangnya 100 meter. Nah, misalkan ini benang layangannya ya, sepanjang 100 meter. Kemudian jarak anak di tanah, nah tadi misalkan dari sini ya teman-teman, nah anaknya di sini misalkan, anaknya di sini, layang-layangnya di sini. Nah, kita mau mencari tinggi layang-layangnya ini tadi. Ini ya yang mau kita cari. Berapa tingginya? Nah, terus kita juga tahu ini jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Berarti yang ini, teman-teman. Jarak anak terhadap, nah ini, titik tepat di bawah layang-layang. Jaraknya kita tahu ada sepanjang 60 meter. Nah, bisa dilihat karena ini tegak lurus, jadi teman-teman bisa menggunakannya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini ada banyak cara ya. Kemarin bisa menggunakan rumus, yaitu yang sisi miring kuadrat sama dengan sisi penyiku 1 kuadrat tambah sisi penyiku 2 kuadrat. Itu boleh pakai rumus yang ini, sama dengan sisi penyiku 1 kuadrat tambah sisi penyiku 2 kuadrat. Yang ini boleh digunakan, atau saya sukanya menggunakan triple Pythagoras karena lebih cepat dan lebih sederhana. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Sisi yang kita ketahui itu kan 100. Kemudian sisi lain yang kita ketahui itu ada 60. Nah, misalkan yang mau kita cari itu kita lambangkan dengan X. Nah, dilihat 100 dan 60 itu sama-sama bisa dibagi berapa sih? Nah, misalkan bisa dibagi 10 ya ini. 10 dan 6, tapi itu nanti masih bisa dibagi lagi. Misalkan dibagi 20. Berarti ini 20 dikali berapa biar dapat 100? Dikali 5 ya. Kemudian yang itu 20 dikali berapa biar hasilnya dapat 60? Dikali 3. Nah, berarti kan ini 20 dikali sesuatu ya, bilangan yang membuat dia triple Pythagoras. Kalau kita punya 5, kita punya 3, pasangan triple Pythagorasnya apa? Teman-teman, ya 4 ya. Nah, berarti nilai X ini berapa? Bisa kita cari. X sama dengan 20 dikali
4 sama dengan 80. Nah, jadi bisa kita simpulkan, jadi ketinggian layang-layang adalah 80 meter. Gitu ya, mudah. Lanjut ke soal nomor 2. Dua buah tiang berdampingan, ujung-ujungnya dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 25 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 5 meter dan 20 meter, tentukan jarak kedua tiang tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, pokoknya langkah pertama itu sebaiknya selalu kita sketsa, biar kita tahu gambaran di segitiga siku-sikunya. Dua buah tiang berdampingan, ujung-ujungnya dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 25. Jika tinggi tiang masing-masing 5 meter, berarti ada dua tiang yang tingginya berbeda ya. Yang pertama ini 5 meter. Yang kedua 20 meter. Yang ini 5 meter. Yang ini 20 meter. Nah, ini tadi kan ada yang menghubungkan, yaitu sebuah kawat. Nah, ini ya kawatnya. Kawatnya ini panjangnya kita ketahui 25 meter. Nah, logikanya kan ini tanah ya teman-teman. Kalau tanah digambarkan dia landai atau datar. Nah, bisa terlihat seketikanya di manakah itu. Nah, kita bisa membuat garis bantu ini. Maaf. Ini ya. Nah, ini garis bantu ini. Nah, jadi kan terlihat ini merupakan segitiga siku-siku. Langkah selanjutnya tinggal kita cari sisi-sisinya. Kita sudah dapat di sini 25, di sini kita dapat 20. Nah, yang kita mau cari itu apa sih? Jarak keduanya ini kan. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, bisa teman-teman lihat daerah yang saya arsir. Nah, ini kan seperti persegi panjang ya. Jadi, kalau di sini 5 meter, pasti di sini juga 5 meter. Berarti kita mau mencari ini, misalkan X ya, bisa melalui garis ini. Ya. Dari mana? Karena ini merupakan persegi panjang. Mari kita hitung bersama-sama. Berarti mencari tanda tanya ini bisa diwakilkan ini kan. Saya misalkan saja. Nah, ini tadi juga sama dengan tanda tanyanya ini. Nah, langsung saja misalkan saya pengennya menggunakan triple Pythagoras lagi. Berarti sisi yang kita punya ada 25. Sisi lain yang kita punya ada 20. Kemudian sisi yang kita cari dimisalkan X. Dilihat 25 dan 20 ini sama-sama bisa dibagi angka apa? Yang bisa membagi habis keduanya. Bisa dibagi 5 ya. Berarti yang ini 5 dikali berapa biar hasilnya bisa 25? Dikali 5. Yang sekarang yang 20. Berarti 5 dikali berapa? Hasilnya biar dia bisa menjadi 20 dikali 4. Berarti ini kan 5 dikali sesuatu yang membuat dia triple Pythagoras. Kita lihat, kita punya 5, kita punya 4. Nah, pasti ini pasangan triple Pythagorasnya apa?
3 ya. Ingat 3, 4, 5. Sudah, tinggal kita cari nilai X-nya. Berarti X sama dengan 5 dikali 3 atau sama dengan 15. Kesimpulannya jadi jarak kedua tiang tersebut adalah 15 meter. Mudah ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada trapesium ABCF dan layang-layang EFCD diketahui panjang CE 21, AF 21 cm, AF 14 cm. Hitunglah keliling bangun A, B, C, D, E, F. Oh, ini soalnya lumayan rumit ya ini teman-teman, karena membutuhkan beberapa step. Kita selesaikan dulu satu persatu. Nah, ini soal yang kita punya. Kemudian untuk gambarnya ini. Ini gambar yang kita punya. Nah, teman-teman bisa tahu CE ini kan 21. AF-nya 14. Nah, untuk mencari keliling A, B, C, D, E, F, berarti kan kita harus tahu panjang AB, panjang BC, panjang CD, DE, kemudian EF, kemudian FA. Nah, bagaimana cara mencarinya? Berarti kita harus tahu semua sisi-sisinya ini. Yang kita tahu dulu ini 20, kemudian AF-nya 14, berarti AB-nya berapa? Nah, ini belum tahu ya kita AB-nya berapa. Tapi kita bisa menggunakan garis bantu ini. Dari F ini kita tarik ke sini. Nah, misalkan ini kita namai titik pertemuannya ini ya, titik G. Nah, jadi kita punya apa ini teman-teman? Punya persegi panjang. Jadi kalau BC 22, berarti kan di sini 14. Kalau di sini 14, berarti CG-nya berapa? CG-nya berarti sama dengan dari, kan BC-nya 22 ya, berarti 22 dikurangi BG-nya 14. Kita nanti dapat CG. Berarti hasilnya adalah 8 ya. Nah, otomatis kita bisa tahu ini. Karena ini juga sebenarnya kan persegi panjang. Persegi panjang yang bagian atas, ini yang bagian bawah, ini yang bagian atas. Bisa teman-teman namai ya, yang di sini O misalkan, titik O. Biar tidak bingung kalau itu 0, saya beri nama saja H ya. Berarti panjang HF ini adalah 8, karena sama dengan panjang CG. Ingat sifat dari layang-layang. Nah, ini kan diagonal pertama, ini diagonal kedua. Nah, diagonal yang ini, yang pertama ini sama kan panjangnya, berarti FH sama dengan HD. Berarti yang ini juga 8. Nah, sekarang kita mau mencari apa yang bisa kita cari lagi ya. Nah, ini kan kita tahu DC ini 17. DC 17, DH 8. Berapakah HC? Nah, ini bisa langsung kita ketahui teman-teman. Karena kan kita punya 17, kemudian punya 8. Berarti ininya berapa? Pasti 15. Nah, ingat ini triple Pythagoras ya teman-teman. Biar tidak bingung, saya tulis ini DC, ini punya DH,
ini punya HC. Nah, teman-teman tahu HC, padahal kita tadi tahu CE 21. Berarti kita bisa mencari EH. EH sama dengan, berarti kan EC dikurangi HC. Nah, EC-nya kita tahu 21, HC-nya kita tahu 15. Berarti EH-nya berapa? 6 ya, teman-teman. Nah, gampang mudah. Sekarang kita tahu lagi di sini panjangnya 6. Berarti bisa nggak teman-teman cari ED? Bisa. Kita lihat. Yang kita tahu kan ada EH. Kemudian ada apa lagi? Ada HD. Terus ada apa lagi? Ada yang mau kita cari ED ya, fokusnya ED. Si EH-nya 6. EH 6, ED-nya HD-nya 8. Berarti ED-nya ini berapa? Nah, ini 6 dan 8 sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 2 ya. Nah, berarti 2 dikali berapa hasilnya biar 6? Dikali 3. Yang 8 berarti 2 dikali berapa biar hasilnya 8? 4. Kita punya 3, kita punya 4. Kita punya 3, punya 4. Berarti ini nanti berapa? 2 dikali, ya 3, 4 pasangannya 5. Berarti ini kita tahu hasilnya 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita tahu hasilnya ED 10. Apa yang kita perlukan lagi? Sudah ya. Nah, tinggal dicari kelilingnya. Keliling dari A, B, C, D, E, F. Berarti ditambahkan semua. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah FA. Kita hitung bersama-sama ya. Berarti sama dengan AB-nya berapa? Nah, AB-nya ini tadi CH ya. HC kita tadi dapat, nah ini 15 ditambah BC-nya 22 ditambah CD 17 ditambah DE 10 ditambah EF 10 juga ya. Ingat sifat layang-layang, ED dan EF sama. Kemudian FA-nya 14. Tinggal kita hitung. Berarti sama dengan 7, 14, 18. Berarti ini 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 88. Nah, terakhir soal nomor 4. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah timur sejauh 70 km ke pelabuhan B. Dari pelabuhan B dilanjutkan ke arah selatan sejauh 40 km. Dari pelabuhan B dilanjutkan lagi ke arah barat sejauh 100 km. Tentukan jarak terdekat pelabuhan A ke D. Nah, ini soal yang sering kali muncul ya. Jadi teman-teman harus bisa soal seperti ini. Ini soalnya sudah seperti langganan. Jadi selalu muncul yang tipe soal seperti ini. Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, ini soal yang kita punya ya.
kita buat sketsanya dulu. Ingat arah mata angin. Jadi di sini utara. Di sini timur ya. Di sini selatan. Di sini barat. Ini patokan kita. Kapal berlayar dari pelabuhan A. Misalkan ini adalah pelabuhan A. Dari pelabuhan A ini ke timur, berarti ke sini ya. Ke arah timur sejauh 70 km. Misalkan ini sejauh 70 km. Saya tulis 70 aja ya. Biar tidak ruwet. Ini ke pelabuhan B. Ke pelabuhan B. Kemudian dari B kemana? Ke C, ke selatan. Berarti ke selatan. Sejauh 40 km. Nah, kira-kira segini. Ini ke C. Kemudian dari C kemana? Dari ini soalnya ada yang kurang ya kalimatnya. Dilanjut, saya langsung koreksi aja. Dilanjut ke arah selatan sejauh 40 km ke pelabuhan C. Nah, dari pelabuhan C dilanjut lagi ke barat sejauh 100 km ke pelabuhan D. Tentukan jarak pelabuhan A ke D. Nah, ini soal yang benar. Maaf, tadi ada ralat ya. Nah, ini soal yang benar. Dari C ke D ini ke barat sejauh 100 km. Nah, kalau membuat sketsa juga harus hati-hati teman-teman. Kalau AB-nya di atasnya ini 70 km, padahal kan kita mau di bawahnya ya, mendatar, tapi sejauh 100. Jadi pastikan sketsanya kira-kira itu melebihi 70-nya. Nah, ini D-nya. Tentukan jarak pelabuhan A ke D. Berarti ini yang dicari. A ke D ini berapa? Nah, lagi kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Caranya gimana? Kita buat garis bantu di sini. Jadi ini menjadi persegi panjang lagi. Misalkan ini kita namai titik F. Nah, berarti panjang AF langsung bisa kita ketahui ya, teman-teman. 40. Berarti, nah ingat tadi DC-nya 100 ya. DC-nya 100. Nah, berarti FC-nya adalah 70 ya, karena dia persegi panjang, berarti AB sama dengan CF. DF-nya berarti berapa? Nah, kalau DC-nya 100, berarti ya ini 100 kurangi 70. Hasilnya 30. Tinggal dicari saja. Ini yang mau kita cari. Nah, mudah. Tinggal pakai triple Pythagoras saja. Nah, tapi kalau misalkan soalnya itu tidak bisa diselesaikan dengan triple Pythagoras, berarti mau tidak mau kita harus menggunakan rumus yang sisi miring kuadrat tak sama dengan sisi penyiku 1 kuadrat tambah sisi penyiku 2 kuadrat. Ya, tadi kita punya 30, punya 40. Kita mau cari misalkan X yang kita cari. Berarti 30 dan 40 sama-sama bisa dibagi 10. Berarti ini 10 kali 3. Yang ini 10 kali 4.
kita punya 3, kita punya 4. Berarti selanjutnya berapa ini? 10 dikali berapa? Ya, 3, 4, jodohnya 5. Berarti bisa langsung kita simpulkan X sama dengan 10 kali 5 atau sama dengan 50. Jadi jarak terdekat pelabuhan A ke D adalah 50 km. Demikianlah soal-soal yang bisa saya berikan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.